Hello everyone. Today we're going to learn about present tense. Kali ini kita akan belajar tentang present tense yang seringkali digunakan di dalam kalimat berbahasa Inggris. Nantinya akan kita bahas terkait present tense tentang dua klasifikasi kalimat di dalam pola present tense. Yang pertama adalah menggunakan verb satu dan yang kedua adalah menggunakan linking verb yaitu dengan to be yang biasa kita sebut ya selama ini yaitu contohnya is, am atau are. Langsung saja mari kita lihat bagaimana penjelasan detail tentang present tense tersebut. Yang pertama, mari kita pahami bahwa present tense di sini, kata present memiliki arti waktu sekarang dan tense adalah waktu. Maka kata present tense adalah waktu sekarang atau saat ini. Dan untuk kalimat present tense dibagi menjadi dua bentuk kalimat, yaitu yang pertama kalimat present tense menggunakan verb satu atau kata kerja, dan yang kedua kalimat present tense menggunakan linking verb atau dengan to be, di mana to be-nya adalah is atau am atau are. Sehingga untuk pola kalimat present tense ini juga punya dua jenis polanya. Yang pertama, pola kalimat present tense dengan verb satu, di antaranya pasti ada subjek di depan, ya, kemudian diikuti verb satu, setelah itu diikuti dengan objek atau adverb, ya. Di sini kata keterangan bisa apa saja. Nah, kemudian pola yang kedua yaitu kalimat present tense dengan linking verb atau dengan to be yaitu is, am, are. Di sini kalimat ini nanti tidak akan menggunakan verb satu seperti pola pertama ini, tapi kombinasi ya dengan menggunakan linking verb setelah subjek. Kemudian diikuti dengan adjektif atau adverb of place atau noun. Diikuti dengan nanti ya setelah linking verb itu bisa diikuti dengan kata sifat atau keterangan tempat ataupun kata benda yang lain ataupun yang lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan kalimat present tense yang menggunakan verb satu dan menggunakan linking verb. Selanjutnya, mari kita lihat yang pertama, ulasan lebih detail terkait dengan present tense menggunakan verb satu atau disebut sebagai verbal sentence, kalimat verbal. Present tense definisinya di sini yang verb satu adalah menggambarkan actions atau kegiatan that are happening right now or habitual actions. Jadi kegiatan ya verb satu itu menunjukkan waktu sekarang atau kegiatan yang kebiasaan yang occur regularly yang terjadi secara reguler, secara teratur terus-menerus. Maka itulah yang disebut sebagai kebiasaan. It's the most basic form of the present tense. Ini merupakan pola paling dasar dari kalimat present tense. Nah, di sini tadi singgung pola subjek verb plus verb satu plus objek. Ini adalah pola kalimat present tense dengan verb satu. Yaitu apa yang pertama? Ada subjeknya, kemudian diikuti verb satu, kemudian diikuti oleh objek. Atau kadang juga tidak ada objeknya, hanya subjek dan verb satu. Ya, kita ambil contoh di sini untuk kalimatnya nomor satu. I walk to school every day. I walk to school every day. Saya subjek walk verb satu. Nah, to school ini adalah keterangan tempat. Ya, to school. Every day keterangan waktu. Maka disinilah ya pola kalimat present tense verb satu. Subjek kemudian diikuti verb satu. Number two, the sun rises in the east. The sun rises in the east. The sun, matahari, rise, ya, terbit, dia di timur. Kemudian number three, they play soccer every weekend. Mereka bermain soccer, sepak bola, setiap akhir pekan. Number three, nomor tiga ini menunjukkan kegiatan habit, ya, kebiasaan. Number two, ini menunjukkan uh, kegiatan yang terjadi setiap saat, ya, di mana matahari pasti terbit dari timur. Kemudian number one ini menunjukkan habit, ya, kalimat yang menunjukkan habit. Maka di sini kalimat-kalimat yang menunjukkan kegiatan habitual actions ya menggunakan verb satu. Mari kita lihat
perubahan kalimat present tense ya yang menggunakan verb satu. Nanti perubahan kalimat dari bentuk positif menjadi bentuk negatif dan pertanyaan akan ada penambahan do atau does ya. Akan ada penambahan kata do atau does. Untuk yang pertama, untuk subjek tunggal atau singular subject, kalimat negatif dan pertanyaan ditambah dengan auxiliary atau kata bantu does. Jadi untuk subjek tunggal nanti kalimat negatif dan pertanyaannya ditambah das, kecuali subjek I dan you. Meskipun tunggal, I dan you ini tidak pakai das, melainkan pakai do. Kemudian untuk number two ya, subjek jamak nanti dalam kalimat negatif dan pertanyaan ditambah dengan kata bantu do, auxiliary do. Das untuk subjek tunggal, do untuk subjek jamak, dan untuk subjek I and you. Ya. Penggunaan do atau das ya bisa dilihat di sini akan berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau nanti subjeknya tunggal, pakai das, kecuali subjek I dan you meskipun tunggal, dia pakai do ya. Kemudian subjek jamak nanti pakai do, ya. Dan I and you ini pakainya do juga. Untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Kalau positif tidak menggunakan do atau das. Ya. Kemudian berikut contohnya. Kalimat ya yang lebih rinci tentang penggunaan auxiliary do atau das dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Ambil contoh yang pertama. Positif I walk to school every day. Negatifnya ditambah do not atau disingkat I don't. Ya, pakai do atau do not di sini karena subjeknya I. Kemudian pertanyaannya juga pakai do. Do I walk to school every day? Nah, perbedaan yang paling mendasar antara kalimat positif I walk to school dan question do I walk to school adalah kata bantu atau auxiliary do. Dan letak ketika kalimat positifnya eh, itu dari present tense verb 1, maka nanti dalam pertanyaan kalimat tanya letak do atau does itu seperti ini, yaitu di depan subjek I. Letak do atau does dalam kalimat tanya pasti di depannya subjek. Ya, bisa kita lihat contoh bawahnya juga untuk ini ya, does the sun rise in the east? Nah, ini pakai does karena subjeknya the sun, subjek tunggal. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian bawahnya lagi contohnya do they play soccer every weekend? Ya, do di sini dipakai karena subjeknya they, yaitu subjek jamak. Selanjutnya, poin penting juga dalam kalimat present tense verb 1 adalah penambahan huruf s, es, atau ies ketika subjeknya tunggal ya dan di situ pakai verb 1. Di sini kita bisa lihat pola bagaimana verb 1 itu harus ditambah es atau ies ataupun s jika subjeknya tunggal. Ya, subjek tunggal di sini yang dimaksud adalah kecuali I dan you yang diikuti verb 1. Ya. Maka ya subjek tunggal seperti he, she, it ataupun nama orang tunggal ataupun benda tunggal nanti kalau diikuti verb 1 maka verb satunya harus tambah s, es atau ies. Tergantung dari pola kata kerja verb satunya itu huruf akhirnya apa. Jadi penambahan es, ies ataupun s ini berdasarkan huruf akhir dari verb 1 yang digunakan ketika subjeknya tunggal. Ambil contoh yang ditambah es ini adalah jika huruf akhir verb satunya o, x, ss, sh, dan ch. Di bawah ini adalah contoh kata kerja verb 1 dan ketika ditambah es bentuknya seperti apa. Go jadi goes, do jadi does, mix jadi mixes, fix jadi fixes. Kemudian miss jadi misses, wash washes tambah is, kemudian watch watches.
itu untuk verb satu yang huruf akhirnya O atau X atau SS atau SH atau CH ditambah ES jika subjeknya tunggal. Kemudian selanjutnya verb satu ditambah IES ya jika huruf akhir verb satunya adalah konsonan plus Y. Konsonan itu berarti huruf mati. Jadi jika subjeknya tunggal, ya, kemudian verb satunya berakhiran dengan konsonan plus Y, maka harus ditambah IES. Huruf Y-nya nanti akan hilang. Contohnya seperti kata cry di sini. Cry, menangis, ya. Ketika dia subjeknya tunggal, selain I dan you, maka jatuhnya cries. Ya. Y-nya hilang, I-nya masuk. Cries. Ditambah IES. Ambil contoh, the baby cries. Ya, jadi artinya bayi itu menangis, kebiasaan, gitu ya. Karena babynya tunggal, maka cry-nya nggak bisa the baby cry, tapi the baby cries. Nanti sama juga untuk kata fly dan try. Itu nanti kalau subjeknya tunggal, ya, maka fly-nya menjadi flies, try menjadi tries. Nah, sisanya verb satu ya yang ditambah S itu adalah jika huruf akhir verb satunya selain aturan yang tambah ES dan tambah IES, maka itu pasti nanti ditambah S. Nah, mari kita lihat ini contoh lebih lanjut tadi terkait dengan penambahan ES ya. Dan ini juga penambahan IES tadi. Yang jika konsonan plus Y ya maka kalau subjeknya tunggal ya itu ditambah dengan IES. Di sini ada contoh kalimatnya juga seperti ini she kisses the cat. Ini menunjukkan kebiasaan bahwa dia perempuan ya dia kisses the cat ya mencium kucingnya. Ini kebiasaan yang dia lakukan. Karena ini pakai verb satu maka menunjukkan kebiasaan. Dan tambah ES karena huruf akhirnya SS dan subjeknya tunggal. Ya. Selanjutnya, ya, ini juga ada contoh di bawah yang huruf akhir dari verbnya berakhiran dengan konsonan plus Y. Contoh ada kata carry, menjadi carries. Kalimatnya, she carries a briefcase. Ya, dia membawa a briefcase, koper. Ya, jadi carries ini ditambah IES dari kata carry karena subjeknya tunggal, she. Dan ini verb satu. Nah, verb satu ini berarti ini adalah kebiasaan. Nah, untuk kata kerja yang huruf akhirnya adalah vokal plus Y, maka dia hanya ditambah S saja, tidak IES. Berbeda dengan tadi yang ditambah dengan IES. Dan sisanya nanti akan ditambah dengan S. Verb satunya tambah S untuk subjek tunggal. Ya, ini berikut contohnya. Nah, sekarang kita cek ya. Ini kita cek kalimat berikut ini termasuknya betul atau salah. Nomor satu, the birds chirps melodiously in the morning. Nah, the birds ini termasuknya incorrect, salah ya. Karena apa? Karena the birds jamak, birds-nya jamak tahu dari mana? Tahunya adalah dari tambahan s ini. Jadi kalau bird sebagai noun, kata benda, subjek, ya ditambah s maka dia jamak. Di sini chirps verb satu ini salah, harusnya tanpa s. Jadi kalau subjeknya jamak, verb satunya tanpa s. Maka tadi verb satu tambah es ataupun tambah es ataupun tambah s itu hanya berlaku jika subjeknya tunggal. Kalau subjeknya jamak seperti ini nomor satu, maka tidak boleh verb satunya tambah s karena subjeknya jamak. Maka ini incorrect, ya, incorrect, salah. Kemudian nomor dua, the birds chirp. Lah ini betul karena birds-nya jamak, subjek jamak, chirp-nya verb satu tanpa tambahan s, ya. Karena verb satu tambah s itu kalau subjeknya tunggal. Nah, ini subjeknya jamak the birds, maka chip verb satunya tanpa tambahan s. Nomor tiga, she drives. Ini juga correct ya, betul. Drive-nya tambah s karena subjeknya tunggal she.
4. Susan dances. Ini juga betul. Dances tambah S karena Susan subjek tunggal. Verb 1 dance tambah S. Number 5. Susan's movements flows. Nah, ini salah ini. Flow-nya verb satunya tambah S salah. Kenapa? Karena subjeknya bukan Susan ya, tapi Susan's movements. Pergerakan-pergerakannya Susan. Ini jamak tambah S ya. Ini ada S-nya movements, maka dia subjek jamak. So, jadi verb satunya nggak boleh tambah S. 6, number 6 ya, the library close. Itu incorrect ya, salah ya. Harusnya the library closes karena library subjek tunggal. Close verb 1 harus tambah S ya. 7, every student performs. Ini juga salah. Salahnya di mana? Salahnya di kata students-nya, bukan performs-nya. Perform-nya betul. Karena kata every itu menunjukkan tunggal, subjek tunggal, ya. Nah, student ini kata bendanya harusnya tanpa S. Karena pola kata every plus noun, noun-nya harus tunggal. Every plus kata bendanya harus tunggal. Student ini harusnya tunggal, maka S-nya harusnya dihilangkan. Every student performs the dance nicely. Seharusnya seperti itu. Nah, number 8 inilah seperti yang saya sampaikan bahwa each student, every dan each itu punya makna tunggal sebagai subjek tunggal. Ya, maka studentnya juga harus tunggal menyesuaikan kata each atau every. Dan di sini betul karena performs verb satunya tambah s, ya, karena subjeknya tunggal. Number 9, the baby have cried. Ah, ini salah. Ya, the baby have cried. Ini seharusnya salah ya. Jadi di sini ada kesalahan. Ini seharusnya the baby has cried ya. Harusnya has cried. Karena the baby itu tunggal, maka harusnya pakai has ya. Seperti nomor 10. The man has. Nah, jadi the man ini laki-laki tunggal ya, subjek tunggal, maka pakainya kata batunya adalah has ya. Jadi kalau untuk have itu untuk subjek jamak dan has untuk subjek tunggal. Okay, thank you everyone. Hopefully it is beneficial for you and wish you the best luck. See you next time.